Oke, semangat pagi teman-teman semua. Ya, ini selagi menunggu teman-teman yang lain untuk masuk dan menghadiri seminar kesehatan malam ini. Ya, perkenalkan, saya Dr. Richard Sutejo yang memandu acara Health Seminar from Home. Yang kali ini kita akan membahas tentang topik NAD Plus cegah penyakit di usia muda. Ya, nah ini saya akan share slide sebentar lagi. Ya, selagi menunggu teman-teman yang lain untuk masuk dan bergabung. Slide-nya sudah terlihat ya, Dok. Oke ya, semuanya sudah terlihat ya. Berarti ini sudah bisa kita mulai ya. Nah, cegah penyakit judul seminar kesehatan pada hari ini adalah cegah penyakit di usia muda dengan NAD+. Ya, nah ini pasti tentu saja teman-teman akan bingung loh. Kenapa judulnya seperti ini? Tumben amat. Biasanya selalu membahas penyakit orang tua ya. Nah, kali ini kenapa kita membahas penyakit orang muda ya? Nah, kalau kita lihat ya, ini ya kalau misalnya dokter-dokter yang praktek ataupun dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit, orang-orang yang banyak berhubungan dengan orang muda seperti guru, dosen, ya ataupun kelas-kelas olahraga. Ya, tentu saja kita melihat tren kesehatan anak muda zaman sekarang. Ya, nah, tentu saja ini kita semua tahu, ya. Bahagia seutuhnya itu tentu saja artinya bebas dari penyakit. Ya, ini tidak usahlah saya ajarkan. Ini semua orang tahu. Ya, nah, kalau kita lihat perjalanan hidup manusia, yaitu dari bayi, balita, anak, anak remaja, dewasa, paruh baya, ya atau setengah baya, orang tua, jompo, ya dan akhirnya meninggal. Ya, jadi itu adalah perjalanan hidup manusia. Ya. Nah, kalau kita melihat perjalanan hidup manusia, ya tentu saja tidak jauh dari apa yang kita sebut dengan penyakit. Ya, tidak jauh dari kata penyakit. Ya, nah penyakit ini sendiri itu bisa ya merupakan salah satu penghalang manusia itu bahagia, cantik dan sehat, ya cita-cita dan memisahkan dari orang-orang yang kita cintai. Nah, teman-teman, ya ini selagi kita menunggu, coba teman-teman interaksi dengan saya, ya, dan ketikan pada saat kita melihat gambar, ya gambar berikut ini apa yang Anda apa yang Anda lihat? Ya, satu kata aja. Ya, ini sifatnya apa gitu loh. Ya, kata sifat. Kalau kita lihat dari sini. Ya, coba. Ya, coba kita kita ketikkan. Ya, kalau Anda lihat bayi ini, apa yang Anda lihat? Ya, apa yang terlintas di pikiran Anda? Ya, coba kita lihat ya. Ini interaksinya masih terbatas. Saya menunggu interaksi yang lebih banyak lagi. Ya, apakah gemes, apakah gimana, kata sifat aja, kita tidak memakai ini ya deskripsi ini ya. Impresi kita itu bagaimana teman-teman kalau lihat gambar ini? Ya coba ini saya nunggu lagi. Ya yang kita lihat itu apa tuh? Ya bayinya itu kalau Anda lihat ya, ini contohnya kalau Anda lihat bayi ini di mall ya, ataupun pada saat Anda jalan-jalan Anda kelihatan nih bayinya ini seperti ini nih. Apa yang ingin Anda katakan ke bayi ini? Ya, apa yang Anda ingin katakan ke bayi ini? Coba. Oke, ya ini jawaban semakin banyak masuk. Saya tunggu lagi. Ini masih belum banyak ya.
Nggak mungkin dong Anda lihat bayi, obesitas. Kan nggak mungkin. Mau ditampar sama mamanya, ya kan? Nah, coba kalau Anda lihat, ya nggak mungkin kita ngomong obesitas. Nggak mungkin. Ya, oke. Ya jangan bilang kegemukan. Emaknya gimana tuh kalau bilang, anaknya kegemukan, nggak mungkin. Oke, ya ini sudah ya banyak jawaban yang masuk. Ya rata-rata itu orang akan menyebut lucu ya. Lucu, gembul, gemoy ya pada adik bayi yang ini. Kalau saya balik, kalau saya balik, lihat begini. Coba ketikkan satu kata. Apa yang kalau Anda ketemu orang ini, apa yang ingin Anda katakan? Masih lucu nggak? Masih gemoy nggak? Masih lucu nggak? Masih imut-imut nggak? Coba. Ya saya ingin melihat respon Anda. Ya, coba yang tadi bilang lucu gemoy, nah sekarang Anda lihat seperti ini. Ya, apa yang terlintas di pikiran Anda? Ya, coba Anda ketikkan. Ya, coba ada. Ya, jawabannya sudah mulai ini ya. Oke. Nah, kalau kita melihat responnya, ya, apa kesamaan dari apa perbedaannya apa nih kalau kita lihat begini? Ini dan ini. Ya, apa yang kita perhatikan di sini? Beda umur, oke, ya. Apalagi yang Anda perhatikan? Ya, apalagi yang Anda perhatikan di sini? Ya, ini ada hubungannya dengan seminar kali ini nih. Nggak mungkin dong kita bahas-bahas umur kemana. Anak lu gendut, banyak penyakit. Kan nggak mungkin. Ya, nah, kalau kita melihat, nah beda umur, beda lucunya. Oke, ya ini kan kita sudah melihat tren ya. Kita sudah melihat ya. Nah, sama-sama gemuk tapi karena beda usia tentu beda respon. Ya, respon orang terhadap yang muda dibilangnya lucu, unyu, gemes dan sebagainya. Tetapi kalau yang tua jijik, takut, ya. Pertanyaan besar kepada Anda. Dua-duanya gemuk nih. Kenapa responnya berbeda? Coba Anda tanya dulu. Kenapa pada saat orang melihat ya gendut di usia muda dan gendut di usia tua, kenapa responnya berbeda? Coba ada yang bisa jelasin ke saya tidak? Ada tidak? Nah, nanti problemnya ada nanti nih. Ada tidak ya di antara Anda yang bisa jelasin kenapa respon kita melihat dua foto ini bisa jauh berbeda? Oke, beda umur. Tadi ada yang memberikan jawaban. Coba saya ingin dengar lagi. Tadi yang jawab rame toh? Nah, kenapa respon Anda berbeda? Ya, kenapa respon Anda berbeda? Karena yang usianya tua gemuknya sudah anormal. Karena ini karena ini sudah tua. Ya, usia muda masih ada kewajiban tumbang. Ah, maksudnya apa itu? Tumbang. Faktor kultur orang Indo kalau bayi gendut sehat. Nah, ini benar juga ya. Oke ya. Jadi kalau kita melihat memang ya respon orang, memang kalau gendut di usia apa
obesitas di usia muda itu memang memunculkan sebuah fitur yang lucu. Oke? Tetapi kalau pada yang tua, menimbulkan fitur yang menakutkan. Nah, pada saat kita melihat satunya lucu, satunya menakutkan, kalau orang tuanya menakutkan, berarti mereka akan cepat bertindak memperbaiki kesehatannya. Betul? Betul? Betul tidak? Kalau Anda lihat, ih jijik gendut. Pasti cepat-cepat sadar diri, cepat-cepat diperbaiki kesehatannya. Betul? Pada orang tua. Kalau kita melihat orang memuji, ih lucu, gemesin, ya pengen dicubit. Jadi kita akan muncul rasa bangga. Ya. Nah, rasa bangga melihat anaknya obesitas karena dianggap lucu, diasosiasikan dengan hal yang positif. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kita tidak mau ya memperbaiki gizi dan asupan dari yang muda untuk menjadi berat badan yang lebih normal. Betul tidak? Coba yang setuju dengan saya, ya saya mau lihat dulu responnya. Betul tidak? Ya, dari sini aja nih contoh sederhana yang saya tunjukkan, responnya sudah berbeda. Ya, cuma 2 orang jawab betul. Nah, itu babynya menggemaskan. Nah, ini nih. Lah, ini nih. Ini langsung kelihatan jelas. Kelihatan gamblang. Ya, karena orang selalu menganggap kenapa akar permasalahannya ada di mana? Anggapan umum. Anggapan umum. Orang-orang melihat orang muda zaman ya itu diasosiasikan apa? Organ tubuhnya masih baik, tenaganya prima, daya pikir nalarnya masih berkembang, lebih tahan penyakit. Ya, itu adalah respon pada saat kita melihat dua gambar ini. Ya, secara tidak langsung kita telah ya kita semua telah membuktikan dari respon yang ada di chat ya kita menanamkan sebuah asosiasi muda itu semuanya masih baik, tahan penyakit, dengan prima. Ya, jadi kalau ya berat badannya itu mengandung resiko penyakit, bodoh amat, masih muda. Tuh, ini yang perlu kita garis bawahi, ini yang perlu kita hati-hati. Nah, ini kan banyak nih baru masuk nih. Ya, ini kan baru masuk nih, saya kasih lihat nih sekali lagi ya. Ini yang buat yang baru masuk ya. Anda lihat nih dua gambar ini nih. Ya, yang baru masuk Anda coba lihat nih. Ya. Dari orang-orang yang jawab sebelumnya, satu bilang lucu, satu bilang jijik. Ya, padahal sama-sama obesitas. Ya, itu kita tidak menyalahkan, ya. Kita tidak menyalahkan asosiasi orang, ya. Makanya kita dari seminar kesehatan ini mari kita melihat ya dan memperbaiki bersama-sama. Nah, kalau kita lihat penyebab di seluruh dunia itu kebanyakan apa? Ya, kebanyakan adalah penyakit-penyakit yang tak menular. Itu disebabkan oleh gaya hidup. Ya, penyakit jantung, kanker, diabetes. Ya, itu kan adalah penyakit-penyakit yang menyumbang angka yang tinggi. Ya, angka yang tertinggi. Kardiovaskular itu sampai 2 kali lipat. Ya, dari kanker itu 2 kali lipat. Ya, berarti kalau kita bilang kardiovaskuler, berarti itu penyakit-penyakit yang berhubungan ya dengan peredaran darah yang tak baik. Bisa hipertensi, kolesterol, penyumbatan, dan sebagainya. Nah, anggapan umum juga
Ya, orang melihat tua ini baru banyak penyakit. Muda nggak ada penyakit, betul tidak? Ya, ini adalah anggapan orang. Ya, nggak apa-apalah begadang-begadang, minum minuman keras, makan ini dan itu, masih muda. Ya, kalau sudah tua, nah baru baru sibuk-sibuk. Oke, karena tua itu baru banyak penyakit. Ya, jadi kita melihat cerminannya, muda itu sama dengan sehat, tua itu penuh dengan penyakit. Itulah fatalnya di sini. Ya, pada kenyataannya kehidupan sekarang ya dibandingkan dengan kehidupan anak muda pada generasi-generasi sebelumnya itu sudah jauh berbeda. Itu tidak sama lagi, ya. Standar kesehatannya ya itu sudah berbeda. Ya, makanannya tidak sehat, kurang istirahat, ya, kurang bergerak, ya. Nah, sebagai contoh ya, kita semuanya ada anak ini kan ya, anak sekolah dasar kan ya. Semuanya pernah ngajar anak sekolah dasar, ya. Semuanya pasti sebagian besar di sini pasti memiliki anak, betul? Anda bandingkan pelajaran matematika yang dipelajari anak Anda dibandingkan dengan pelajaran matematika yang Anda pelajari 20 atau 30 tahun yang lalu. Coba ya, coba Anda ketik di kolom chat ya. Anda bandingkan ya tingkat kesulitan matematika yang harus dikerjakan oleh anak Anda dibandingkan dengan matematika yang Anda kerjakan 20 atau 30 tahun yang lalu. Saya rasa tuh zaman dulu kelas 5 atau kelas 6 ya baru diajarkan perkalian. Ya. Anak sekarang kayaknya itu kelas 2 sudah diajarkan perkalian ya, kelas 1 kelas 2 tuh sudah diajarkan perkalian. Ya. Nah, tentu kita tahu penyebabnya apa. Ya, kenapa pelajaran itu lebih sulit dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu? Karena kalau kita melihat zaman dulu kan komputernya, teknologinya masih sederhana. Ya, ini ada alasannya ya, bukan karena pemerintah itu getol mau ngerjain generasi muda, tidak. Tidak. Ya, kalau kita lihat teknologi 20 tahun yang lalu, ya atau 30 tahun yang lalu, ya komputernya ataupun peralatan-peralatan canggihnya masih sederhana sehingga tidak memerlukan kalkulasi yang rumit. Sehingga kalau dia dari kecil diajarinya matematikanya perkaliannya baru kelas 5, kelas 6, masih sempat ngejar. Oke? Zaman sekarang sudah AI, Bapak Ibu. Sudah pakai AI. AI itu memerlukan komputasi yang sangat kompleks. Sehingga sehingga membutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi matematika yang jauh lebih kompleks dibanding 20 sampai 30 tahun yang lalu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut otomatis ya, matematika harus disesuaikan dengan kondisi zaman. Oleh karena itulah kita lihat ya, perkalian itu sudah dimajukan ke anak yang usianya lebih kecil. Itu alasannya. Kalau tidak, ya kalah bersaing dengan internasional. Ya, masuk akal tidak teman-teman? Pemikiran seperti itu. Ya, jadi jangan salahkan pendidikan, jangan salahkan kemajuan zaman. Tetapi memang pergerakannya itu akan semakin cepat dan akan semakin cepat lagi. Saya ulangin, dan akan semakin cepat lagi. Ya, sama hal ini juga akan otomatis merambat ke sekolah menengah umum, sekolah menengah atas, ya, kuliah, dan bahkan dunia kerja. Kan teknologi semakin maju. Ya, tidak mungkin persaingannya makin nyantai. Persaingan tentu semakin ketat.
Ya, persaingan tentu semakin ketat. Nah, makanya kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan ya orang itu ya terutama orang muda itu menjadi sehat rapuh atau sehat semu. Ya, inilah problem terbesarnya. Ya, nah, penyebab-penyebab ini membuat orang merasa tertipu ya. Karena kalau kita lihat ya, jajanan anak-anak zaman sekarang ya, kalau kita lihat di mall, wah, dibandingkan dengan kita yang generasi 20 sampai 30 tahun yang lalu, coba lihat jajanannya seperti apa. Ya, anggaplah tahun 80-an ya. Ibu-ibu yang pernah hidup ya, pernah merasakan ya makanan yang biasanya dijual pada tahun 80-an dibandingkan dengan 2024. Beda-beda tidak? Ya, makanan yang dikonsumsi anak-anak ataupun orang-orang muda. Kita fokus orang-orang muda ya. Beda ya. Makanan sekarang waduh banyak itunya, gulanya. Ya banyak variasi-variasi goreng-gorengan, lebih lucu, lebih unik ya kan. Nah, ini yang menyebabkan eh, orang-orang muda itu memilih makanan tersebut karena memang itu yang paling laku. Ditambah lagi dengan teknologi ya transportasi yang semakin dipermudah ya dengan adanya ojek online sehingga ya aktivitas fisik juga otomatis semakin berkurang. Lah ini nih ya, ini ya menyebabkan pemenuhan kesehatan menjadi berkurang. Tetapi memang benar ya, kalau kita bandingkan orang muda dan orang tua ya, orang muda dan orang tua kalau kita bandingkan, kalau kondisi nutrisinya tak baik, yang paling duluan merasakan gejalanya betul orang tua karena pasti pertahanannya lebih lemah. Tetapi itu bukan berarti orang muda boleh gaya hidup tidak sehat. Ya, bukan berarti orang muda boleh gaya hidup tidak sehat. Makanya orang merasa makan sembarangan ya dan sebagainya tidak apa-apa kok gemuk, lucu ya, dicubit-cubit ya, digemes-gemesin ya, dijadiin ini ya konten, astaga. Ya joget-joget ya, itunya gerak-gerak, itunya lemaknya gerak-gerak, ih lucu banget gitu kan. Ya, tidak apa-apa gemuk, lucu, tidak usah olahraga, masih muda, tidak apa-apa makan, tidak apa-apa itu ya main game. Ya sampai begadang. Ya tidak apa-apa ke klub. Toh masih muda, paling cuman hangover, tipsi-tipsi besok sudah balik lagi. Ya, jadi ada sebuah konsep, sebuah pemikiran ya orang masih muda itu masih kuat. Kita melihat nggak apa-apa lah, masih muda ini nggak apa-apa. Ya paling cuma sakit-sakit sebentar, besok sudah baik lagi. Ya kan itu, ya pemikirannya seperti itu. Kenyataannya apa? Oh Tuhan, ya gaya hidup inilah yang menyebabkan kasus-kasus penyakit yang berat seperti kanker banyak menyerang orang-orang muda. Dulunya kanker usus baru kita temui pada usia 60 tahun ke atas. Ya, menurut Prof ini, ya Profesor Dr. Aru ini, ya, untuk kalangan orang muda di bawah 40 tahun, Anda tahu peningkatannya berapa? 3 kali lipat. 3 kali lipat loh. Dibandingkan zaman yang dulu. Ya, jangan main-main loh. Ya. Dan kalau misalnya Anda ragu, Anda lihat kondisi sekeliling Anda. Ya. Yang kena kanker itu bukan orang tua sekarang. Banyak orang muda yang sudah kena kanker.
Ya, bahkan itu saya melihat tuh kayak kasus gagal ginjal, ya. Gagal ginjal yang biasanya itu 50-an pun jarang kita dengar gagal ginjal, 60-an ke atas. Itu masa 30 tahun yang lalu ya. Sekarang, umur 20 tahun pun sudah mulai bermunculan yang gagal ginjal. Umur 30-an lebih banyak, 40 jangan dikatakan lagi ya. Ini teman-teman yang menghadapi kasus ya begituan, entah macam-macam, entah ginjalnya bocor, bahkan di bawah 10 tahun yang dulunya ndak ada. Kenapa sekarang ada? Kan berarti something is wrong. Sesuatu tidak sedang baik-baik saja. Ya kan? Teman-teman setuju ya? Nah, bukan hanya pada kanker. Stroke. Pada saat saya seminar di daerah, ya ataupun di Jakarta, wah ini usia kuliah loh. Bukan satu, bukan dua. Bisa itu saya hitung tuh, kalau saya total-total ya, saya temui di lapangan tuh bisa 10 loh. Jangan main-main loh. Itu di bawah 25 tahun. Yang kasus yang paling muda yang saya temui kena stroke itu umur 14 tahun. Saya tidak bohong. Umur 14 tahun, ternyata telusur punya telusur anaknya suka jajan boba. Ya, makan boba secara tidak terkontrol. Makan manis-manis, goreng-goreng. Yang biasanya ya dia beli pada saat dia di sekolah. Karena orang tuanya menganggap dia masih muda, masih SMP, masih sekolah menengah pertama, tak apa-apalah jajan. Ya, itu loh, ya terkena stroke. Dok, kenapa minuman manis bisa terkena stroke, dok? Bukan goreng-gorengan. Jangan salah. Minuman manis, ya kalau Anda resistensi insulin dan kadar gula terlalu tinggi, itu akan mengganggu proses pembekuan darah. Ya, darah itu lebih gampang bergumpal. Ya, hiperkoagulasi. Ya, jangan salah. Itu yang diketemukan oleh ilmuwan untuk orang-orang muda yang gemar mengonsumsi junk food yang manis. Darahnya jadi hiperkoagulasi, jadi tersumbat. Ya, jangan salah. Ya. Nah, kalau Anda lihat statistiknya seperti apa, kalau kita lihat di sini, ya dulunya ya cuma 7 kasus stroke ya menjadi 10,9, meningkat 50%. Pada kelompok usia, Anda baca nih yang ketiga nih, paragraf ketiga. Ya, paragraf ketiga Anda baca. Ini. Berapa kali lipat? 3 kali lipat untuk orang usia 15 sampai 24 tahun. Itu sesuatu yang harus dianggap serius. Untuk 25 sampai 30 tahun lebih dari 2 kali lipat. Ini tahun 2018 loh. Ya, ini tahun 2018. Wah, 2024 ya. Banyak itu jajanan manis-manis ya yang berserakan di mana-mana. Wah, saya bisa bayangkan tuh angkanya bukan 3 kali lipat lagi tuh, udah 4 kali lipat. Lawang saya cuman bergerak di beberapa daerah aja sudah ketemu lebih dari 10. Wah, ini nggak main-main loh. Ya, jangan anggap remeh. Berarti ya anak-anak muda zaman sekarang tidak sedang baik-baik saja. Anggapan orang muda masih sehat, ya, masih muda, masih kuat, itu sudah harus Anda jaga. Ya, sudah harus Anda persiapkan. Ya, diabetes. Waduh, astaga, itu bukan 3-4 kali lipat, 70.
70 loh. 70 kali lipat. Cuman ya, kalau diabetes kan tidak begitu gamblang, ya. Tidak begitu gamblang, jadi banyak yang tidak mencek. Begitu dicek ternyata itu naiknya sampai 70 kali lipat. Anda lihat serius nggak? Ya, karena jajanan yang ditawarkan ya banyak yang mengandung gula. Betul itu tadi yang dikatakan di chat itu. Berarti tidak bisa. Something must be changed. Serang. Oh, aduh ini parah ini ya. Serangan jantung pun saya pernah melihat itu anak umur 29 tahun. Sudah serangan jantung. Hal yang tidak lazim kita dengar 20 tahun yang lalu. Semakin lama, semakin common. Semakin umum. Berarti apa artinya ini? Kita harus bertindak. Kita harus melihat, kita harus berkaca. Ini kenapa bisa trennya seperti ini? Bukan hanya satu penyakit. Sudah ada bermacam-macam penyakit yang dulunya hanya menyerang orang tua. Sekarang kena ke orang muda. Semuanya pasti mengatakan, oh tinggal ganti ini, ganti ini, ganti ini, ganti ini. Ya, biar sehat, olahraga, dan sebagainya. Oh, ya, apa permasalahannya? Ya, saya kan akademisi, saya dosen, saya banyak berinteraksi dengan anak-anak mahasiswa. Ya, berbeda halnya dengan mahasiswa 30 tahun yang lalu, mahasiswa zaman sekarang itu bebannya sangat tinggi. Pekerjaan rumahnya, PR-nya banyak, tugas-tugas kuliahnya banyak, ya presentasi, ujian, kuis itu banyak. Apalagi teknologi yang semakin maju, otomatis membuat hal yang perlu dipelajari semakin banyak. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan proporsi ya atau penyediaan waktu untuk menyehatkan diri memang menyusut berkurang. Ya, waduh saya udah nggak sempat olahraga nih. Saya mau ngerjain tugas ini, saya lagi ujian itu. Ya. Nah, ini sudah mulai banyak yang terganggu. Ya, nah makanya ya ini bahaya ini ya. Bapak orang tua atau anak muda itu sendiri ya selalu tidak merasakan. Ini juga alasannya kenapa bisa 70 kali lipat. Karena ini semu rapuh ya, sehat semu. Jadi nggak ngerasa, loh saya nggak merasa apa-apa, saya masih bisa aktivitas, ya. Tetapi tidak tahu kalau itu menggerogoti, ya, menggerogoti sampai suatu titik di mana gejalanya muncul itu sudah sulit untuk ditangani. Ya, di mana gaya hidup saja itu tidak cukup sehingga harus tergantung dengan terapi dan obat-obatan. Ya. Nah, ini saya umum melihat di kalangan anak muda ya, mudah drop. Pada saat PR-nya banyak sedikit drop, ya. PR apa tugasnya semakin banyak itu sudah tadi siang saya masuk kelas, waduh yang batuk-batuk itu lebih dari sepertiga kelas tuh, pakai masker semua. Saya bilang tuh, ah, ini pakai masker, ternyata tuh batuk-batuk semua. Ya, meskipun semua orang masih masuk ya, saya ya absensinya semua orang masih masuk, tapi sepertiganya itu sudah flu. Bayangin itu, sepertiga itu ada berapa ya? 12 orang loh. Kalau sayanya itu nggak investasi kesehatan, wah saya dengan mudah itu saya akan tertular. Ya, jangan main-main teman-teman. Ya, jangan anggap anak-anak kita ataupun kita sebagai orang muda itu ya kebal, itu salah. Ya, nah sehingga kalau kita lihat ya tergantung obat ini juga nggak boleh. Kan anak muda nih misalnya sakit ini, biasanya tuh Panadol, ya kan?
Atau misalnya nih kalau lemes, ya minum energy drink ya, mungkin saya tidak perlu menyebutkan merek, ya tadi eh, ya atau mengonsumsi apa ya, pola angin ya, pola angin nggak apa-apa sih, itu kan herbal ya, herbal yang aman maksudnya. Tetapi kalau konsumsi obat-obatan itu terus sakit kepala, paracetamol, 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 itu kan merusak tubuh dan memunculkan penyakit baru kan. Nah, ini yang tidak boleh kita anggap remeh. Ya, yang tidak boleh kita anggap remeh. Ya. Nah, makanya untuk orang muda kita sudah tahu, ya, kita sudah sadar, kita sudah pahami seperti deskripsi saya sebelumnya. Jangan samakan orang muda zaman sekarang dengan orang muda zaman 30 tahun yang lalu. Tekanannya pasti lebih besar, teman-teman. Tekanannya pasti lebih banyak. Ya, sehingga kita melihat mereka itu memerlukan sesuatu ya yang mendukung kesehatannya lebih banyak lagi. Dukungannya lebih banyak jika dibandingkan dengan kita yang hidup 30 tahun yang lalu, pada zaman 30 tahun yang lalu. Karena tekanannya sudah berbeda. Ya. Sifat gaya hidupnya sudah berbeda. Makanan yang tersedia sudah berbeda. Ya, ini jangan, ya saya tekankan sekali, jangan anggap sama. Dulu saya 20 tahun kayaknya saya sering begadang, apa kok muda zaman sekarang. Coba, ada tidak di antara Anda sebagai orang tua berpikiran seperti itu? Atau anak mudanya berpikir, ini 20 tahun mah biasalah, ya. Nah, inilah yang ingin kita tekankan. Ya, dari kasus-kasus yang saya temui di lapangan, ya, again and again saya katakan itu tidak sedang baik-baik saja. Ya, makanya untuk anak-anak muda, ya, memenuhi kebutuhan nutrisi tetap menjadi sebuah pegangan yang penting bagi teman-teman yang masih muda. Memang benar, ya, selnya pasti otomatis jauh lebih prima dibandingkan dengan orang tua. Tetapi kalau Anda membandingkan diri Anda dengan orang muda 30 tahun yang lalu, itu sudah berbeda. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan kita harus mereview lagi, melihat lagi. Ya, kita harus menabung. Ya. Semakin muda lagi. Karena tuntutan hidup, tekanan lebih tinggi dibanding 30 tahun yang lalu. Ya, pola makan yang buruk akan berlanjut sampai dewasa. Kalau kita melihat ya orang-orang muda cara hidupnya, pola makannya buruk, jangan dibiarkan. Karena menurut penelitian ya, kondisi ini akan berlanjut karena ini sudah terbiasa. Ya, apalagi dimanjakan dengan teknologi. Ya, ini yang harus kita waspadai. Nah, perlu sekali ya, apalagi anak muda yang ngekos ya, pasti kan ada ya sekolah di luar negeri atau sekolah di daerah yang lain. Kalau tinggal di rumah orang tuanya mudah, orang tuanya tinggal masak, potong sayur, potong buah, ditaruh di bekal ya, atau di packing ya susu, makanan bergizi dibawa ke sekolah atau kampus yang kemudian dimakan. Tetapi kalau anaknya merantau, ya, anak mudanya merantau, ngekos, ya, tinggal sendiri, tinggal di luar negeri, wah, sempat tidak mereka menyediakan itu semua? Kan nggak bisa. Apalagi kalau misalnya anak muda mau membeli makanan sehat, coba. Boleh deh mondar-mandir radius 5 kilometer. Ada tidak yang jualnya sampai 100% organik, ya, gizinya lengkap, coba ada tidak? Ya, memang sulit. Ya, sulit. Jadi,
dengan melihat keterbatasan pemenuhan kebutuhan gizi dan zat aktif. Dan kita ingin melindungi anak muda. Tentu saja kita mencari, ya, kita mencari cara suplementasi, ya. Salah satu tabu, ya, ketabuan adalah mereka tidak mau diasosiasikan, tidak mau dianggap orang tua pada saat menelan 10 biji. Ih, kamu kayak orang sakit TBC. Ih, kamu kayak sakit orang kanker. Tapi merokok, jantan loh. Maco loh, merokok loh. Ya. Tapi minum suplemen kesehatan, ih, kayak orang tua. Ih, kayak orang sakit kanker, kayak orang kemo. Ini nih. Tapi kalau ngerokok dianggap jantan, ya, wanita, wah seksi, ya, menggairahkan. Coba deh, kalau minum alkohol gaul, minum wine gaul, ya, cetar, ya. Anda di medsos saja foto minum alkohol, like-nya banyak. Coba suruh anak muda, halo teman-teman, saya telah 10 macam suplemen. Coba dikasih like tidak? Yang ada dibilang kayak nenek-nenek. Makan obat banyak. Benar tidak? Benar. Benar kan ya? Ya, Anda harus saya perbaiki ya, pola berpikirnya ya. Suplemen itu jangan diasosiasikan sebagai obat-obatan atau membuat tubuh kita sakit atau membuat Anda sakit ginjal, sakit liver, enggak. Asalkan Anda mengerti dan paham apa yang Anda butuhkan, yang Anda tidak dapatkan, ya, Anda melihat, ya, suplemen dan sesuaikanlah dengan kebutuhan Anda. Dalam konteks ini anak-anak muda. Ya, Anda tahu Brian Johnson, orang termuda, orang yang selnya termuda di dunia. Coba yang kenal siapa? Brian Johnson. Siapa yang kenal Brian Johnson? Ini juga bahkan ada orang medis nggak setuju dengan saya. Ih, dokter ini gila nih, suruh orang telan 10 tablet setiap hari, 10 pil, 10 kapsul. Ya, sinting nih dokter nih. Tapi kita berbicara berdasarkan sains. Ya, siapa tahu Brian Johnson, orang selnya termuda di dunia. Ya, saya kenal dokter Richard. Wah, tapi kalau Brian Johnson mas saya nggak ada apa-apanya ya. Buset deh itu orang. Ya, itu orang tidak main-main loh. Ya, dia bisa memperlambat laju penuaan tubuh dia itu sampai 60%. 60 sampai 65%. Dia bilang itu fitness levelnya, tingkat kebugarannya itu setara anak umur 18 tahun. Ya, setara anak umur 18 tahun. Tapi usianya sudah 40, kalau tidak salah ingat, usianya sudah 42 tahun. Ya, ini mungkin saya share orangnya. Ya, sorry, umurnya 46 tahun. Ya, memang dia agak ini sih, agak apa namanya? Brian Johnson ini memang agak unik ya. Ya, mungkin saya kasih lihat Brian Johnson. Ya, memang dia agak ini ya, dia agak lain daripada yang lain ya. Mungkin saya kasih lihat dulu bagi Anda ya. Ya, kontroversial betul. Ya, ini Brian Johnson. Ya.
Dia 46 tapi fitness levelnya setara anak umur 18 tahun. Kok Dr. Richard nggak kayak bisa gitu? Halo, Brian Johnson mengeluarkan uang $2 juta per tahun untuk investasi kesehatan. Kalau saya lah duit dari mana? Ya kan? Kalau saya ada $2 juta, saya bisa lebih muda lagi dari Brian Johnson. Ya, cuma pertanyaan siapa yang mau kasih duit ke saya? Ya, cari janda kaya kan? Jandanya bilang, lah ngapain gue kasih lu hidup? Gue juga mau hidup, tuh kan? Ya, jadi apa artinya? Ya, kalau dia bisa sefit umur 18 tahun, otomatis kita ingin tahu apa yang dia lakukan sehingga usianya itu bisa sefit anak umur 18 tahun. Saya lihat pertama saya mempelajari gaya hidupnya dia. Ya, nggak mungkin sih saya lihat gaya hidupnya itu wah harus lakukan ini. Saya aja masih makan gaji, ya nggak mungkin saya tiru. Tapi yang saya lihat apa yang dia konsumsi untuk reverse aging. Ya, sampai di sini masih ini ya, masih follow ya teman-teman ya. Oke. Ya. Nah, itu saya konsumsi kurang lebih 20 jenis dari yang dikonsumsi Brian Johnson. Saya analisa, oke, ini kayaknya saya kurang di sini, saya tiru, saya adopsi ke investasi kesehatan saya. Ya, memang kekhawatirannya itu liver dan ginjal, tetapi liver saya, ginjal saya sekarang seperti anak usia 18 tahun ya, tidak terganggu sama sekali. Padahal saya ada 2 pekerjaan loh. Saya ada 2 job loh. Orang satu pekerjaan aja banyak yang gila, banyak depresi. Ya. Dan saya kadang-kadang anak-anak itu ya kalau lagi sakit tuh satu kelas au. Waduh itu udah sarang penyakit semua, tapi bersyukur saya tidak pernah kena. Ya. Jadi dari Brian Johnson tadi kita bisa belajar oke. Ya. Tentu saja itu mustahil bagi kita untuk memenuhi kebutuhan hidup dari nutrisi. Jadi kita penuhin dulu nih ya kebutuhan nutrisi umum, menambah zat aktif, ya, mengurangi resiko penyakit. Ya, nah ini nih yang harus kita lihat dan kita tiru. Ya, nah berarti kita harus tahu kebutuhannya apa. Ya, yang kurang dari anak-anak muda tersebut. Ya, tentu saja kita bingung. Ini ada banyak pilihan. Ya, nah dari sekian banyak pilihan, saya ingin membahas tentang trending suplemen yang namanya NAD+. Ya, NAD+ mungkin ini banyak saya lihat ada beberapa orang baru ya, tapi saya harus memperkenalkan lagi ya. Suplementasi NAD+ ini ya sebenarnya zat ini itu sudah ada di dalam tubuh manusia. Ini bukan zat asing yang Anda konsumsi. Karena banyak pertanyaan, Dok, ini zat apa ini? Ini sudah uji keamanan belum? Sudah uji toksisitas belum? NAD+ ini sudah ada di tubuh kita secara alami. Dan tubuh kita memerlukan itu. Tidak ada NAD 70 detik, kita akan meninggal. Ya. Nah, Dr. David Sinclair bukan penemu NAD ya. Itu banyak orang bilang penemu NAD bukan. Dr. David Sinclair menemukan dengan suplementasi NAD bisa membalikkan penuaan. Itu yang betul. Bukan penemu NAD. Saya ulangi. Dr. David Sinclair menemukan bahwa kalau kita suplementasi NAD+ dalam jumlah yang cukup bisa membalikkan penuaan. Ya. Oke.
Pasti Anda nanya, emangnya gimana caranya? Ya, caranya adalah NAD+ ini bisa bekerja sama mengaktifkan sirtuin sehingga sirtuin ini akan membuka dan mengaktifasi DNA. Ya, mengaktifasi DNA dan sebagian dari proses aktivasi DNA juga untuk memperbaiki DNA. Ya, untuk memperbaiki DNA. Ya. Nah, NAD dan sirtuin itu tidak untuk reverse aging saja. Ya, tidak untuk reverse aging saja. Ya, sekarang kita menemukan masalah, ya, generasi zaman sekarang kesehatannya kayak orang tua. Benar ya? Yang setuju dengan saya bisa ketik betul. Ya, kesehatan orang muda zaman sekarang itu kayak orang 30 tahun yang lalu yang usianya lebih tua. Berarti anak muda umur 20 tahun kayak orang dulu 30 tahun. Betul tidak? Ya, Anda coba lihat anak Anda. Kalau Anda sudah mulai ngeluh-ngeluh sakit, katakanlah usia 25, kalau kita bercermin ke 35, kita bercermin zaman dulu itu baru muncul ketika dia usianya 35 tahun. Zaman sekarang anak 25 sudah sakit orang tua banyak banget. Ya. Nah, itu artinya ya orang-orang muda itu banyak yang sudah jompo. Semakin ya kejompoannya itu semakin cepat, semakin maju. Makanya jangan pernah bilang suplemen itu hanya untuk orang tua. Apalagi anak-anak yang merantau, anak-anak yang lagi mengejar karir, anak-anak yang belajar keras, itu mereka tidak punya waktu untuk mempersiapkan makanannya, tidak bisa merencanakan misalnya untuk olahraga, itu sudah sulit. Ya, lebih sulit dibanding anak-anak zaman dulu. Makanya, kalau sudah tahu seperti ini, kita lihat oke. Apa yang harus kita lakukan sehingga ya orang muda yang jompo kita balikan penuaannya menjadi orang muda yang sebenarnya orang muda pada saat 30 tahun yang lalu, zaman-zaman kita, bukan zaman-zaman anak kita. Ya, ini yang harus kita lakukan. Nah, NAD+ itu salah satu senjata yang sangat efektif. Sehingga remaja-remaja, orang-orang dewasa muda yang jompo, itu bisa kita balikan lagi. Ya, Anda lihat ya, peran besarnya sirtuin ini ya untuk menjaga kondisi seluruh tubuh. Ya, bukan hanya untuk orang muda. Ya, loh. Ini apa yang? Ya, sebentar ya. Oke, ya, ini kayaknya agak ada intervensi ya. Ya, jadi kita lihat ya. Right? Nah, kalau kita lihat ya di sini ini, kalau kita lihat di sini ya, penyakit-penyakit yang dulunya diderita orang tua karena NAD+ yang menurun itu bisa ditangani dengan suplementasi NAD. Logikanya, kalau remaja jompo yang selnya menua lebih cepat, itu juga bisa dikembalikan dengan suplementasi NAD+. Ya, ingat ya, anak muda zaman sekarang tidak seperti anak muda zaman dulu. Ya, makanya kita lihat untuk imun, untuk penyakit metabolik, ya, insulin, untuk eh, pencegahan kanker itu bisa kita jadikan kesimpulan, ya,
ini juga untuk autoimun dan inflamasi, bisa kita jadikan kesimpulan ya, itu akan mengurangi resiko penyakit pada orang-orang muda yang tadinya lazim diderita oleh orang tua. Ya, menambah energi sel sehingga bisa melakukan aktivitas ya yang sangat tinggi pada anak-anak zaman sekarang. Ya, dan meningkatkan kapasitas sel untuk menghadapi tekanan yang lebih besar dibanding 30 tahun yang lalu. Ya. Lah, 30 tahun yang lalu tekanannya nggak begitu besar, makanannya masih dijaga dan sebagainya. Sekarang sudah makanannya berantakan, tidak ada waktu. Ya makin tidak sehatlah semuanya. Makanya kita lihat bagaimana potensi NAD+ ini untuk mendukung kesehatan anak-anak usia muda. Jadi jangan pernah bilang, oh orang muda itu tidak perlu suplemen. Lah saya lihat sendiri kok banyak penyakit-penyakit yang dulunya diderita orang tua, orang muda kan. Banyak kasus-kasus, apalagi ini udah ini ya, cuaca sudah mulai ngaco, nggak karuan. Ya, anak-anak muda juga tumbang, bukan orang tua yang tumbang kok. Nah, makanya ini sekarang ini kemasan lama ya. Ini sepertinya nanti eh, ada kemasan baru ya yang warna gelap ya. Ini saya belum sempat ganti slide-nya. Ya, sekarang kita sudah memakai kemasan baru. Ya, nah makanya ya kalau kita lihat ya fitur penting bioenergy plus boost ini ya sama halnya untuk orang-orang yang tua bisa juga dipakai oleh orang muda yang kesehatannya belum optimal. Ya, bioenergy plus boost ini memiliki 14 macam bahan aktif di mana dia bisa meningkatkan NAD dan sirtuin sekaligus. Ya, sehingga kalau kita lihat dia akan mendukung seluruh sel yang ada di tubuh kita, baik tua maupun muda. Ya, nah Anda akan menanyakan loh ini aman nggak dok? Kita sudah ada TGA sebagai badan keamanan yang paling ketat di seluruh dunia. Ya, jadi ya kesimpulannya adalah ya orang-orang muda zaman sekarang tidak baik-baik saja. Tekanan mereka semakin besar, gaya hidup mereka tidak sehat. Anda sudah harus pikirkan suplementasi apa yang harus kita berikan untuk mendukung kesehatan. Ya, bioenergy plus boost itu bisa dijadikan sebagai salah satu suplemen yang sangat baik untuk mendukung ya aktivitas yang sangat tinggi, stres yang sangat tinggi, dan sekaligus mencegah penyakit-penyakit yang hanya diderita oleh orang tua pada zaman dulunya. Stroke, diabetes, kanker, jantung. Ya, baik. Ya, demikian presentasi saya. Mungkin kita akan sudah jam 8 lewat ya. Ini saya tidak menyadari ini saya ngomongnya kebanyakan. Ya, jadi mungkin saya akan buka pertanyaan yang relevan ya. Ini mungkin saya ingin lebih menyorot kepada anak-anak muda ya. Kalau orang tua, saya udah tahu, saya sudah tahu. Pasti jawabannya begitu. Ya, ini saya lihat tuh kalau masih muda tapi sering lupa. Nah, kita nggak boleh bilang anaknya bodoh atau kadang-kadang kalau saya perhatikan ya, sering lupa itu bukan karena eh, bodoh ya. Tekanannya semakin tinggi, Bapak Ibu. Tekanannya semakin tinggi, yang diingat semakin banyak, otomatis kalau tidak disertai kapasitas otak, suplementasi otak yang mendukung, ya sering lupa. Jangan samakan kapasitas yang perlu mereka tampung dibanding 30 tahun yang lalu. Ya, jangan. Ya, seperti yang saya bilang ini tidak sedang baik-baik saja. Ya, oke. Ini mungkin kalau ada pertanyaan, beberapa pertanyaan itu boleh tanya jawab ya. Saya mungkin berikan waktu sebentar buat teman-teman ya untuk membahas ya. Mungkin yang lebih menarik itu yang bisa berhubungan dengan topi ya untuk anak Anda
Ya, atau orang-orang muda atau mahasiswa. Ya. Kalau orang tua nanti ada ini nih, penyakitnya orang tua melulu, ya. Oke, ini mungkin saya juga cerita ya, ada kasus ya. Selagi menunggu pertanyaan ya. Ini memang kasusnya kalau saya lihat ada ini ya, kita cerita yang mana dulu ya? Yang gagal ginjal ya. Nah, yang gagal ginjal ini saya ada kasus ya, anaknya olahraga ya, nge-gym ya, tetapi biasanya nge-gym kan ya Anda tahu ya memakai apa ya. Anda tahu ya, karena mengejar gaya hidup, mau dibilang maco atau apa saya tidak tahu ya. Jadi dia memakai zat itu ya, dianjuri oleh pelatih kebugaran ya, makannya sembarangan, badannya memang besar berotot, tetapi itu tidak menandakan organ-organnya sehat ya. Tiba-tiba satu hari dia mual muntah, badannya bengkak, sesak nafas ya. Ternyata pada saat diperiksa ya, GR-nya tinggal 8. Kreatininya itu kalau tidak salah sudah 6, 7 begitu. Kan kaget ya. Kaget, itu sudah gagal ginjal akut. Ya, gagal ginjal akut ya, orang tuanya panik. Jadi apa, dilakukan tindakan ya, harus cuci darah ya. Itu kan sudah sesak nafas ya. Itu sudah harus cuci darah, dan untungnya ya, diberikan Bio NAD Plus dan apel. Ya, sekarang ya GR-nya sudah di atas 30. Ya, tidak perlu cuci darah lagi, tetapi anak tersebut diwanti-wanti, lain kali kalau mau nge-gym, memakai suplemen gym, pastikan ya berkonsultasi dengan orang yang mengerti. Jangan main suntik-suntik, jangan main makan-makan. Untung gagal ginjal akut itu masih bisa dibalikkan. Ya, jangan sampai tinggal 1% transplantasi ginjal. Ya, hati-hati ya. Ini sekedar pesan. Ya, ini waktu semakin larut, mungkin saya jawab, sudah ada beberapa pertanyaan. NAD singkatan dari apa? NAD singkatan dari nikotinamid adenin dinukleotida, yaitu gugus kimianya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan, banyak kasus orang muda yang aktif olahraga tiba-tiba meninggal pingsan. Ya, apa yang harus dilakukan selain medical check up rutin? Jadi masalahnya begini ya, kita tidak tahu masalahnya apa sampai kita medical check up. Seperti mobil tiba-tiba mogok, saya harus gimana dong? Lah, kalau kita tidak melihat kondisi dalam mesin, kita tidak tahu dong cara servisnya. Paham ya? Nah, kalau misalnya untuk kasus-kasus seperti ini, ya, Anda lihat dulu gaya hidupnya seperti apa. Ya, apakah ada yang tidak sehat ataukah ada yang dilakukan berlebihan? Biasanya olahraga ini meninggal itu ada ciri-cirinya ya. Ini kan saya olahraga, saya orang olahraga. Ya, itu shortness of breath, itu nafas sudah mulai susah, mulut kering, nafas susah, keringan, itu harus stop. Saya tahu tuh, karena saya olahraga berat juga. Begitu ada ciri-ciri itu langsung di stop. Itu ya bisa jadi ya, itu berbagai macam kemungkinan ya. Kalau di saya itu suplai oksigen itu berkurang, kadar gula berkurang. Pada saat jantung tidak sanggup ya memompa ke seluruh tubuh, itu fatal. Ya, kadang-kadang mereka terlalu ini ya, terlalu maksa ya. Ya, ini paham ya. Oke, ini mungkin saya jawab cepat karena waktu semakin larut. Memperbaiki mata, ini saya tidak, mata malas minus. Saya kurang ini mata malas ini apakah bisa dengan Bio Energy Plus, karena kan kita tidak bisa kita cuman bisa
menyimpulkan kalau ada uji klinis dan studi. Ya, saya harus lihat studinya dulu. Kalau mata, saya nggak tahu yang mata malas. Cuman kalau silinder, minus itu kan bukan karena matanya rusak atau degenerasi, itu kan karena bentuk kornea yang tidak normal. Ya, karena mungkin kebiasaan fokusnya, jadi bentuk matanya tidak normal. Makanya itu anak kecil yang sehat itu bisa kena. Ya, itu juga ada faktor keturunan. Kayak saya sudah begitu banyak suplemen, tapi mata saya nggak bagus mata saya. Minus saya hampir 8 loh. Silinder saya 3. Saya nggak tahu nih saya mata malas atau mata bego atau mata malas ya, tetapi memang genetik di keluarga saya, saraf mata saya itu tidak normal. Jadi minus di keluarga saya itu tinggi-tinggi. Ya, itu sudah tidak bisa diganti karena itu genetik. Ya, itu kata profesor mata ya, yang saya sudah periksakan. Ya, metabolisme bagus, efek ke metabolisme iya. Dia membantu metabolisme, apalagi obesitas pada orang muda banyak. Ya, itu membantu sekali. Ya, untuk ibu hamil dan menyusui sudah aman, TGA sudah memastikan ya bahan-bahan tersebut. Ya, kalau autis dan ADHD itu kemungkinannya mungkin gaya hidup atau zat-zat toksik yang diperkenalkan pada makanan-makanannya. Meskipun itu belum ketemu zatnya apa secara lengkap, ya, tetapi gaya hidup zaman sekarang dan makanan dikonsumsi itu menjadi penyebab utama. Ya, oke. Nah, ini olahraga seperti mau mati. Berarti Anda tidak mengindahkan exercise zone. Ya. Jadi olahraga, kalau teman Anda lari 10 km, ya kecepatannya 10, Anda nggak boleh ikut 10 karena fitness level Anda itu belum di situ. Ya, fitness levelnya beda. Ya, oke. Ya, kalau untuk maintenance itu 1 kali. Ya, metabolisme bagus bukan bilang susah menambah berat badan ya, itu istilahnya tidak tepat. Itu bisa menjadi ini ya, keliru orang ya. Metabolisme yang baik berarti kebutuhan kalorinya tinggi ya, sehingga lebih bisa mengtolerir atau memakan makanan yang lebih banyak karena maintenance-nya lebih tinggi. Ya jangan bilang susah menambah berat badan. Nanti orang orang akan beranggapan, oh kalau berat badannya nggak nambah sehat dong. Nggak seperti itu. Nanti makan lemak tetapi kalorinya terbatas ya. Makan lemak yang tak baik kalorinya terbatas. Ya nanti dianggapnya sehat. Jangan. Karena saya tidak setuju menggunakan susah naik berat badan ya. Itu nanti menimbulkan persepsi yang keliru. Ya exercise jam 7 sampai 8 ya boleh ya, malam juga boleh, tetapi sebaiknya dilakukan 3 jam sebelum tidur ya, karena nanti olahraga itu adrenalin naik. Ya Pak, siapa ini namanya ya, Pak Ari ya. Ini Ari ini oh perempuan ya, Ibu Ari Sri Mulyani ya. Jadi kalau olahraga itu adrenalin naik ya, itu bisa membuat Anda susah tidur. Jadi biasanya jarak yang baik itu 3 jam. Ya, oke ya, ini sudah lewat dari 8.10 ya, mungkin saya selesaikan ya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti seminar kesehatan pada hari ini ya, yang kita membahas untuk membantu kesehatan untuk orang-orang muda. Ya, terima kasih banyak sudah menghadiri ya. Nantikan seminar kesehatan Health Seminar from Home tentu saja dengan topik-topik yang tidak kalah menarik 2 minggu yang akan datang. Oke, saya juga lapar. Saya ingin menambah konsumsi nutrisi saya terlebih dahulu. Ya, sampai jumpa. Jangan lupa, mulailah gaya hidup yang sehat. Oke, terima kasih.